Oke, mohon maaf sinyalnya tadi jelek. Kita coba panggil lagi. Sinyal saya ini, aduh. Aduh, 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 aduh. Mohon maaf sinyalnya jelek. Aduh, 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 aduh. Halo. Sorry Mas Bro. Nggak Sinyalku apa-apa. kelihatannya. Sorry, Atau sorry, sinyalku sorry. ya? Sinyalku kayaknya Ah, sih sementara ini masih baik sih. oke, oke, oke. Ulangi dari awal gimana? Ngeri sekali, Yang bro. tadi nggak kesel. Nggak kesel Mas Bro. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Berarti ulang nih. Oke. Dari awal. Langsung kesaksian aja. Oke, oke. Aku mau bro, nama saya Yoni. Saya mau kesaksian beberapa bulan yang lalu saya sempat positif COVID. Mungkin semua teman-teman juga ada yang pernah ngalamin, ada yang belum ngalamin. Mungkin pengalaman saya bisa jadi belajar lah, jadi pembelajaran masing-masing kita. Jadi awalnya bro, saya tuh ngerasa kuat aja sih. Saya merasa saya orang lapangan, saya seorang marketing, merasa kayaknya antibodi saya kuat lah untuk lawan COVID istilahnya gitu. Makanya waktu istri saya positif, teman saya positif, saya tuh berani-berani aja ketemu sama mereka. Dan memang kenyataannya waktu istri saya positif, saya swab 3 kali, saya negatif terus. Negatif Itu ya. jadi makin pede-pede aja tuh, saya pede itu. Dan sampai akhirnya saya harus keluar kota di bulan April nganter papa saya ke Tulung Agung. Terus setelah pulang mungkin karena kecapean atau gimana, akhirnya saya drop. Awalnya nih, aduh kenapa nih ya? Kenapa kayak tipes gitu kan, dulu pernah tipes ya. Terus akhirnya kita memutuskan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata memang benar plus DB. Makanya saya harus mondok di rumah sakit. Nah, sampai saya mondok di rumah sakit, terus memang kondisinya mulai makin lama makin membaik, kurang lebih 4 hari, itu saya udah baik, udah bisa makan semua yang ada di situ. Wah, langsung lahap, termasuk kulit jeruk saya makan. Terus Ke-6. hari ke-6 saya, kalau nggak salah sih saya lupa. Cuma akhirnya saya boleh pulang, tapi waktu mau pulang kondisinya tuh saya kurang enak badan. Tapi saya paksa pulang, saya nggak mau di rumah sakit. Saya paksa pulang. Iya. Sampai di rumah malam itu kok panas lagi ya. Jadi sekitar panasnya sampai berapa? 39. Sampai 39 terus mual dan lain sebagainya. Pokoknya badan gak enak lah bro. Cuma nggak ada pilek, nggak ada batuk. Jadi aku masih merasa itu bukan COVID gitu loh. Terus akhirnya besoknya saya memutuskan untuk cek lagi bareng sama istri saya malam-malam ke IGD. Ke IGD dinyatakan nggak ada masalah gitu loh. Oh kamu nggak ada masalah nih, boleh pulang. Oke, saya pulang. Saya dikasih obat. Begitu saya minum obat sama aja nggak ada bedanya. Jadi tuh ini badan kenapa sampai muntah-muntah, terus selera makan saya juga berkurang. Padahal kan kemarin habis dari rumah sakit kan selera makan tetap naik. Ya sudahlah, akhirnya ya udahlah minum obat. Keesokan harinya, besoknya saya muntah lagi. Istri saya udah mikir ini pasti kemungkinan COVID, kemungkinan. Saya ngomong enggak, no. Terus akhirnya saya ke rumah sakit waktu itu di
dibantu sama gembala saya untuk bisa ketemu sama dokter. Dicek saya di ronsen tuh paru-paru saya. Sudah kayak kabut putih-putih gitu kan. Terus waktu saya akhirnya dimasuk ke ruang ICU, istri saya bilang, udah di swab aja. Di swab ngomongnya sama suster, nggak sama saya. Tiba-tiba susternya datang bawa colokan, dicolok hidungnya. Loh, ada apa ini? Ini dicek. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa. Beberapa menit kemudian dia datang, Pak, maaf, Anda positif. Menurut antigen. Dan ini saya colok lagi ya, yang pakai PCR. Wah, ini colok-colok hidung aja. Ya udahlah dicolok. 1, 2, ya oke. Terus habis itu akhirnya aku disuruh mondok ke rumah sakit. Itu posisi saya waktu pas di rumah sakit. Waktu awal-awal itu sudah susah nafas. Saya susah nafas. Terus saya juga mual, nggak berhenti muntah, kondisi lemas. Jadi nafasnya cuma pendek, kan otomatis orang yang di sebelahnya lihat ini kenapa nih. Terus sampai bener-bener waktu posisi saya di rumah sakit di IGD itu drop sekali, bener-bener drop sekali. Saya bisa ngerasain badan saya itu kayak apa ya? Aku belum pernah ngalamin hal seperti ini. Gitu. Ini kok rasanya aneh gitu ya. Apa COVID itu seperti ini ya gitu loh. Aku nggak ngerti. Mungkin kan. bisa diceritakan lebih detailnya rasanya gimana gitu. Apa yang dirasakan. Jadi teman-teman bisa tahu. Oh, kalau yang aku rasakan kayak gini tuh, aku harus cepat-cepat periksa nih atau swab nih gitu. Ya, memang yang pasti yang aku rasa itu nafasnya pendek sekali. Nafas pendek, terus kepalanya jadi berat kan, karena oksigennya kurang kan. Terus habis itu mual, rasanya kepengen badan lemes. Selera makan juga turun. Terus ini di badan kayak ada di dalam tubuh tuh kayak sakit semua tulang, kayak iya ngilu. Jadi nggak enak ini sesuatu yang aneh gitu kan. Dan akhirnya saya masuk ke kamar, itu dokter langsung, waktu itu susternya ngomong, oh ini harus seperti ini, oke lah. Sampai akhirnya ada dokter yang nanyain, kondisimu seperti apa yang kamu alamin, kamu punya penyakit apa. Kondisi saya, terus saya punya penyakit jantung, pantas, denyut nadi saya waktu itu cuma 47 per menit. Kan itu kan rendah sekali kan. Rendah tuh. Terus saturasi oksigen itu 90 kalau nggak salah, 90 atau 80 sekian. Nah, otomatis langsung penanganan, saya dikasih oksigen, terus beberapa alat untuk jantung, itu tetap nempel, dicek jantung saya, penanganan intens lah intinya. Setiap 2 jam atau 3 jam datang untuk saya sempat waktu itu kayak orang nggak sadar gitu ya. Jadi kayak orang yang ini gimana, mungkin saya kan pernah pingsan nih. Jadi rasanya kayak orang habis pingsan tuh loh. Iya. Gimana ya kok? Kayak ngambang gitu. Ini di mana ini apa ini? Kok nafas kok susah banget ya. Dan akhirnya kurang lebih 2 hari sampai istilahnya teman-teman saya, termasuk istri saya itu khawatir kan, apalagi dokter kan pasti langsung ngomong tuh ke keluarga kan, oh kondisi Pak Yoni seperti ini, butuh bantuan nafas dan lain sebagainya. Nangis dah itu istri. Karena kan udah takut. Dia kan udah takut. Pokoknya jangan sampai kena komorbid jantung. Dan akhirnya di hari pertama, hari kedua, Pak, termasuk
Gembala saya nelpon, saya ngomong, gimana Yuni kamu kondisinya? Saya tuh nggak bisa ngomong sama sekali pakai suara. Jadi yang keluar cuma kayak desis suara, nggak keluar suara. Terus, nyampe ya, nafasnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Beliau ngomong, ya udah kamu nggak usah ngomong, kamu istirahat aja, nggak usah banyak pikiran macem-macem. Pokoknya kamu istirahat, kamu yakin pasti sembuh. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Di hari pertama itu susah sekali, kamu pasti sembuh dan lain sebagainya. Yang di dalam otak saya, mungkin beberapa teman-teman juga ngalamin, di dalam otak saya, aduh, aku harus gimana? Kenapa tubuhku seperti ini? Nek aku mati sekarang gimana ya? Itu ada di otak. Padahal baca Alkitab, wah, aku sama Yesus pasti kasih yang terbaik. Sudah dijamin masuk surga. Terus mati sebuah keuntungan. Tapi hadapin seperti itu takut mati loh, bro. Takut, tetap takut. Terus gimana nih? Akhirnya tuh kayak stres, tiba-tiba saya tuh stres. Di rumah sakit, karena kan seharusnya orang-orang yang ngalamin seperti itu kan nggak boleh stres kan. Tapi harus gimana? Akhirnya tuh otak kanan sama otak kiri saya tuh kayak ngobrol gitu. Yoni, kamu tuh bisa sembuh. Bisa piye kondisi seperti ini, selain wah, saya tuh ngomong sendiri sama diri saya sendiri. Ya, itu yang tak alamin. Tapi kondisi badan memang nggak memungkinkan. Saya juga dikasih alat tambahan tuh 3 untuk info saya. Jadi benar-benar kayak orang yang sudah nggak bisa gerak. Saya cuma bisa tidur terlentang hadap atas. Karena nggak bisa apa-apa. Mau ke kanan nggak nyaman, ke kiri nggak nyaman, lurus aja tetap nggak nyaman. Rumah sakit itu nggak enak sekali, mending sehat. Iya, terus hari pertama, hari kedua, pemurid saya coba video call sama sahabat saya, Terry sama Babe Yohan tuh. Dia video call saya. Yang kelihatan wajahnya pertama tuh Terry. Dia lihat saya, loh, kondisimu gimana? Terus jawabnya kan susah, karena nggak bisa ngomong. Ini doakan yang terbaik dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu nggak kuat. Ya. Katanya, Babe sampingnya katanya. Babe itu di sampingnya sudah nggak kuat. Aduh, nggak mau lihat gitu. Karena kondisiku yang sudah seperti itulah. Terus si Terry itu ngomong, tuh ya tak tuh. Seperti itu ngerasa aduh kok seperti ini. Terus akhirnya dia tutup. Sebenarnya waktu dia tutup dan dia nangis, itu sebenarnya membuat saya tuh, aduh, aku tuh gimana ya? Terus gimana? Saya hari kedua itu benar-benar stres, sampai kepikiran, sampai sempat terucap, Tuhan, nek memang saatnya, ya wis lah aku berani, wis, nggak apa-apa, nek aku mau mbok panggil. Tapi nek iso Tuhan jangan dulu. Ya, punya pikiran seperti itu tuh, bro. Namanya manusia, bro. Kita masih manusia, bro. Terus ada suster yang baik nih. Susternya masuk. Dia bilang, Pak Yoni, kok kelihatannya wajahnya susah sekali. Ya susah, orang lagi sakit. Terus dia ngomong, ini, coba pikirkan hal-hal baik. Kebetulan mungkin dia juga orang Kristen ya. Terus dia bilang, coba dengerin lagu-lagu pujian, atau cari teman atau sahabat untuk ngobrol, boleh chat, boleh video call. Pokoknya intinya kalau kepengen sembuh dari COVID ini, Pak Yuni tuh harus bahagia, harus pikirannya tuh nggak kemana-kemana. Ya aku usahakan. Ternyata nggak mampu. Hari kedua terakhir tuh sudah mau saya cabut. Karena nggak nyaman. Definisi yang saya rasakan itu tidak nyaman sama sekali. Cabut nanti kenapa di rumah aja lah, nggak masalah. Soalnya saya sudah ngomong, saya minta di rumah dinas nggak boleh karena kondisi saya seperti itu.
Harus ada penanganan khusus dan pengawasan khusus. Ya udah, terus akhirnya aku ya udahlah tahan. Aku udah ngomong sama Sus, tak cabut ya Sus, jangan dicabut. Udah tenang dulu Pak Yoni gitu. Oke, aku akhirnya bertahan. Hari ketiga mulai agak sadar nih. Teman-teman mulai banyak yang chat. Itu pentingnya. Kalau teman-teman ada saudara, ada teman yang lagi mungkin di karantina, di isolasi mandiri, dibuat seneng lewat kita chat, nggak harus beliin makanan, walaupun itu lebih enak sih. Enak bro. Tapi terus teman saya bilang gini, susternya bilang gini, sana chat temennya, suruh ngirim makanan, suruh bayari teman kamu, biar kamu udah sembuh. Langsung tidak pakai lama teman-teman saya chat semua. Bro, aku kepengen jus. Bro, aku kepengen roti. Terus akhirnya dikirim semua nih, ya itu. Terus akhirnya makan dan lain sebagainya. Akhirnya di situ aku malah nggak kerasa, nggak mikir tentang hal-hal yang aneh-aneh, walaupun masih tidak nyaman. Di situ mungkin imun tubuh saya mulai naik ya bro. Terus hari keempat, sebenarnya itu ternyata saya tuh baru tahu kalau setiap hari saya itu dibantu doa sama beberapa teman-teman, sama gembala, ada namanya yang doa setiap malam itu doa, termasuk saya didoakan. Saya bersyukur nih banyak yang support. Terus akhirnya hari keempat tuh saya bener pulih. Yang tadinya saya full alat-alat, ditempel sini, ini di infus ini harus oksigen. Akhirnya saya bisa lepas kecuali oksigen sama infus belum boleh, tapi yang lainnya udah boleh lepas. Wah, aku bisa seperti itu. Terus karena support teman-teman, jadi ada yang tahu tiba-tiba ngomong, oh Yuni tak kirimi makanan ya, ini beli di mana? Nah, enak itu bro, enak. Tapi aku nggak mau tetepan. Rasanya seperti itu nggak mau. Tapi aku tetap kurus bro. Tapi aku tetap turun 8 kilo lah kalau nggak salah. 8 kilo aku turun. Terus kondisi di rumah sakit sendirian kan bro. Itu sebenarnya aku kan tipe orang yang pernah tuh saya sakit tipes, kepengennya tetap ya wis lah keluar, tetapnya kepengen kayak gitu. Tapi kan nggak bisa bro, 14 hari. Ya udahlah tak jalanin. Hari kelima saya udah bisa lepas semua loh bro. Dari orang yang sudah Tuhan pasrah, aku mau dipanggil ya wis lah, terserah. Sampai di hari yang kelima saya lepas semua. Kecuali oksigen sekarang. Infus juga boleh lepas, oksigen juga boleh lepas. Kalau misalkan mau ke toilet, hiburan saya ke toilet bro. Daripada tidur gini, bisa jalan ke toilet. Ya udah, saya ke toilet, mulai mandi dan sebagainya mulai sendiri. Di hari ke-7 saya benar-benar fit kayak orang nggak pernah sakit COVID yang harus dibantu pakai alat-alat bro. Ya bersyukurlah susternya juga ngasih semangat, sahabat ngasih semangat, orang-orang di sekeliling doain juga ya. Bersyukurnya di situ sih bro. Terus akhirnya saya swab tuh, saya kan harus swab. Saya di swab dalam waktu berarti 7 hari berarti ya. 7 hari atau 8 hari saya lupa. Saya langsung di swab dulu. Swab ya, oke, di swab. Terus hasilnya langsung negatif bro. Hasilnya negatif langsung. Puji Tuhan, aku sudah nggak COVID lagi. Wah, ya sudah. Terus saya nanya, kapan saya boleh pulang? Loh, enak aja kan. Dekat sama suster-susternya kan. Enak aja langsung pulang 14 hari dulu di rumah sakit. Waduh, saya kepengen pulang. Di sini stres aku gitu. Udah belajar nikmatin. Ya udah, terus akhirnya aku di rumah sakit 14 hari sampai selesai dan akhirnya pulang sehat bro. Sebenarnya di situ tuh aku pernah terpikir seperti ini bro. Tuhan tuh gimana sih? Tuhan tuh beneran ada enggak sih? Kayak keajaiban-keajaiban itu seperti apa sih gitu loh. Kan kadang-kala kita tuh kalau pas di masa susah tuh kayak menanyakan Tuhan tuh ada enggak gitu loh. Terus aku tuh keinget ayat dari mamaku
dan beberapa bahkan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Maksudnya sempurna itu adalah saat di lembah kelam Tuhan pun ada di situ. Ada di situ. Nah, itu yang tak rasain, bro. Aku ngerasain, aku saat COVID gitu, kok apa ya? Ada Tuhan ternyata, ada keajaiban. Bahkan, bro, bahkan aku waktu pas lagi di rumah sakit itu, aku dapat kerjaan baru loh, bro. Waduh, puji Tuhan. Aku lagi sakit itu ada yang telepon, mau nggak gabung di tempatku, gini-gini dan lain sebagainya. Loh, tapi kan aku kepengennya gini-gini. Oh, nggak masalah. Gimana? Akhirnya kita deal. Akhirnya waktu saya sakit, saya dapat kerjaan baru. Dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Itu kayak ajaib gitu loh, bro. Jadi, wah, nah setelah itu yang membuat aku jadi kagum sama Tuhan lagi adalah setelah selesai dari COVID, aku udah sembuh, jalani hidup biasa, tiba-tiba ada orang telepon bilang, Ko Yuni, kamu golongan darahnya apa? Saya O positif. Ko Yuni donor plasma ya, donor plasma. Hah? Donor plasma? Apa itu? Jadi plasmanya Ko Yuni diambil untuk membantu orang yang pasien COVID yang parah lah. Oh, iya, enggak masalah. Aku bilang, enggak masalah, aku mau aja. Senang aku bisa bantu. Akhirnya lewatin prosesnya enggak gampang. Ketat, harus bebas penyakit menular, macam-macam lah. Terus akhirnya setelah lewatin semua prosesnya itu, saya dinyatakan bisa donor plasma, karena titer saya itu 1:640, itu sangat tinggi. Terus saya akhirnya donor nih, bro. Saya donor, bisa buat mereka, dan mereka bersyukur banget. Nah, di situ ternyata ada jalan lain Tuhan buat aku untuk berkatin orang lain. Jadi yang namanya yang kita alamin itu dalam kontrolnya Tuhan tuh benar. Jadi aku harus ngalamin yang namanya COVID sampai parah. Itu semua tetap kontrolnya Tuhan. Bukan hanya untuk kebaikanku loh, bro. Tapi untuk kebaikannya orang lain loh. Sekarang kalau aku, jadi ternyata orang yang bisa ngasih plasma, itu harus kondisi COVID-nya sedang atau kritis. Karena itu baru bisa menghasilkan antibodi yang lebih tinggi. Nah, saya yang ngalamin seperti itu juga berkati orang lain. Jadi setelah saya sembuh, saya bisa donor plasma. Dan yang didonor, karena merasa senang, dia bisa muji Tuhan, bro. Mantap banget. Gimana ya? Nggak bisa bayangin. Karena aku sudah pernah ngalamin di rumah sakit seperti itu. Dan akhirnya bisa sembuh gitu ya, bro. Itu hal yang sangat luar biasa loh, bro. Bersyukur. Bakalan mulut kita muji Tuhan terus. Nah, itu yang aku alami saat aku ngasih plasma darahku. Ko Yuni, terima kasih banyak. Sekarang sudah seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya mereka muji Tuhan. Kita nggak perlu khotbah, kita cuma melakukan sesuatu aja, Tuhan bisa dimuliakan. Lewat hal seperti itu. Dan kebetulan aku udah 3 kali donor plasma. Yang terakhir itu sampai ngechat, Yuni, terima kasih Yuni, ini papanya tante sudah baikan dan lain sebagainya. Kan itu bersyukur banget, bro. Aku seneng. Terus keluarga mereka juga suka dan nama Tuhan dimuliakan kan, pasti kan. Dan menurutku, aku jadi belajar bahwa semua hal yang kita alami, walaupun itu yang kita lihat buruk, itu bukan hal buruk kok. Soalnya tuh Tuhan tuh gini, bro. Tuhan itu ada sesuatu yang nggak bisa kasih yang nggak baik. Tuhan tuh bisanya ngasih yang terbaik, bro. Jadi, yang kita alami itu semua tuh yang terbaik. Percaya, aku harus kehilangan mamahku. Pasti kan orang kehilangan orang tua kan pasti, aduh gimana dan lain sebagainya. Aku sampai nangis. Tapi aku yakin itu yang terbaik. Terbaik buat mamahku, terbaik buat keluargaku, dan termasuk terbaik buat aku, bro. Nah, saat aku alami COVID, aku jadi inget, oke. Ternyata tuh memang Tuhan tuh jalannya gini sih. Aku harus lewatin seperti ini dan lain sebagainya karena Tuhan mau kasih yang terbaik.
Dan Amin. bersyukurnya sampai sekarang aku kondisinya sehat, terus bisa donor. Sekarang masih bisa donor, bro. Ada yang butuh O+, silakan hubungi saya. Dengan senang hati saya akan donor tuh. Kalau masih bisa. Ya, tapi itu intinya gini, pengalaman yang saya alami. Jangan anggap kadang di posisi terburuk pun kita kadang kan berpikir, Tuhan itu mana? Padahal kadang di luar pikiran kita, di luar pengertian kita itu yang terbaik, yang Tuhan percayakan. Oke, luar biasa banget nih. Betul. Oke. Mantap pokoknya jalan sama Tuhan. Ikut Tuhan tuh tidak ada yang sia-sia ya. Jadi di balik sesusah atau jerih lelah atau tangisan kita itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Betul, aku tuh sempat kepikiran malam hari. Jadi gini bro, aku melihat namanya keindahan keajaiban Tuhan itu apa? Melalui prosesnya. Nah, prosesnya itu indah banget. Menurutku gitu sih bro. Justru kalau yang kita dapatkan instan itu lucu ya, maksudnya gampang hilang atau gampang berubah, gampang membuat kita tidak jadi lebih baik. Kalau menurut saya kayak gitu sih, yang instan ya. Kita dapatkan yang tanpa proses tadi kan, tanpa kita melakukan sesuatu yang kelihatannya susah payah dan lain sebagainya itu. Ya. Oke. Mungkin ada pesan atau buat teman-teman. Ini kita harus gimana sih menyikapi COVID, kan juga ada yang nggak percaya nih, ada juga yang meremehkan COVID nih, kayak kita dulu kan. Betul. Kuat. Ternyata gitu. Monggo. Kalau soal COVID ya, kita tuh nggak bisa memaksakan orang untuk percaya COVID sih bro. Jadi aku ngalamin beberapa kali lihat orang nggak percaya COVID, ada yang percaya COVID, ada yang nggak percaya sama vaksin, ada yang percaya sama vaksin. Kalau aku sih secara pribadi ya bisa salah bisa benar, tapi menurut saya yang akan saya lakukan adalah saya percaya adanya COVID, makanya saya tetap prokes ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga keluarga saya sih, orang-orang di sekeliling saya. Saya tetap vaksin bro, saya tetap vaksin. Kenapa? Kalau orang bilang saya tuh dapat sesuatu yang bagus dari Kak Bobby One Way itu, dia tuh sempat ngasih tulisan kalau nggak salah tuh, dia ngomong gini, sebenarnya telur aja ada mafianya. Kalau kita bahas soal mafia ya, telur yang kita makan tuh loh ada mafianya, nggak dibahas kan? Nggak dibahas. Mereka untungnya gede ya, sama gede. Apalagi COVID gitu loh bro, COVID pasti tetap ada mafianya. Tapi selepas dari itu, aku mau vaksin karena memang aku percaya pemerintah juga ngasih yang terbaik lah bro. Jadi untuk aku sendiri dan untuk keluargaku. Kalau di situ ada mafia, ada apa, itu tak serahin sama Tuhan. Yang jelas secara pribadi buat diriku, kalau aku menyarankan ya kita tetap waspada, ikut anjuran pemerintah. Ya kalau mau vaksin ya sebaiknya vaksin gitu sih. Nah, ini pesan-pesan buat teman-teman yang lagi isoman atau terpapar virus nih, apa nih? Kalau yang aku alami ya bro, kalau aku yang ngalamin itu nomor satu itu sebenarnya pikiran sih. Kita kalau pikirannya takut mati, takut apa gitu, kayaknya kita akan makin parah deh bro. Makanya ya itu bukan cuma dia, tapi keluarganya yang harus support gak cuma makanan, walaupun makanan iya yang enteng ya. Tapi ditemenin lah, diajak chat, video call, itu
bantu banget untuk kita cepat pulih dari positif COVID itu, yang terutama yang kritis-kritis tuh harus ditemenin. Kalau menurutku sih seperti itu ya, nggak usah takut lah. Yang namanya kalau semisalkan pun aku harus dipanggil Tuhan, itu sebuah keuntungan tetepan. Jadi nggak ada hal yang buruk yang Tuhan siapkan buat aku. Pokoknya aku pasti dapat yang terbaik. Intinya gitu. Aku dapat kenalan seperti Bro Handoko ini ya pasti yang terbaik, Bro. Amin. Iya. Berarti pikiran kita harus diarahkan yang baik, jangan takut gitu ya. Untuk teman yang terpapar. Makan juga tuh, terus vitamin. Ya intinya ya tanya nggak masalah. Aku tuh banyak tanya ke dokter sampai dokternya itu kebetulan teman saya kan. Teman kamu nanya terus. Iya memang butuh ya, tanya aja. Aku harus gimana, vitaminnya apa, vitamin D harus berapa. Jadi aku nggak mau sok tahu. Aku harus tahu ini sebenarnya gimana, penanganannya gimana. Ya tanya, nggak masalah. Karena kita mau sehat kan. Oke. Itu sih. Terima kasih. Iya, kalau teman-teman mau tanya, monggo silakan. Waduh. Ini istri juga nonton ya? Istri juga nonton. Masa? Lagi kerja kah? Kira satu ruang. Harusnya kerja. Oke, shalom. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Tapi kelihatannya patah-patah ini. Soalnya toppingnya banyak. Oh, itu patah-patah karena keahlian saya narinya patah-patah ini. Makanya videonya patah-patah. Kalau saya bisa jadi dancer dah nih dengan tubuh yang seperti ini. Oh, bisa toh ya. Yang nanti saya siapkan tiang, jadi penari tiang nanti. Oke, sebelum kita tutup, Ko Yoni mau kasih pesan-kesan atau langsung tutup dalam doa? Monggo, saya persilahkan. Saya mau pesan makan siang ya. Saya kan ini di rumah lagi sakit nih. Saya tolong dikirimin ya, boleh lah apa aja lah, saya siap kok. Kelihatannya untuk istri itu ya, untuk istri ya. Cantik kan? Oh. Nggak salah pilih saya. Oke, thank you buat hari ini. Kita tutup dalam doa. Sama-sama. Oke, silakan. Ini yang doa. Gimana? Dirimu yang berdoa. Oh, saya. Loh, saya kalau doa dibayar loh, Bro. Oke. Oke. Yuk, semua kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri buat kami, Tuhan, mengalami banyak hal, Tuhan. Kami percaya nggak ada hal buruk yang Kau berikan pada kami. Kami percaya segala hal yang kami terima, yang kami alami, hal yang terbaik dari Engkau. Kami mau jalani Tuhan, semua hal prosesnya itu kami mau jalani. Kami tapi butuh Engkau untuk sertai kami, Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri, Tuhan. Kami mau gondelan sama Engkau, Tuhan. Biarlah setiap perjalanan kami menghadapi hidup, menghadapi cobaan, menghadapi tantangan hidup, biarlah kami ada Engkau di samping kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami mampu melewati semuanya bersama Engkau. Terima kasih, Yesus, kesempatan yang Kau berikan buat hamba-Mu ini untuk share apa yang telah hamba-Mu ini alami. Semoga menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Sehingga mereka dapat mengerti apa yang dialami dan harus seperti apa yang harus mereka lakukan, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, untuk kesempatan hari ini, untuk Bang Handoko juga, Tuhan, untuk acaranya, Tuhan, untuk siarannya. Kami percaya juga akan memberkati banyak sekali orang, akan memberikan banyak sekali masukan-masukan yang baik untuk banyak-banyak orang, Tuhan.
Kami ucap syukur untuk semuanya. Engkau berikan hikmat lebih lagi untuk Bang Handoko Tuhan, untuk setiap acaranya, sehingga semakin hari semakin memberkati banyak orang Tuhan. Yang ucap untuk semua hal harus menghadapi virus corona Tuhan, itu bukan hal yang mengerikan. Kami percaya ada penyertaan untuk setiap kami harus melewati dan menjadi seorang pemenang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mencintai proses, biarlah proses itu terjadi dalam kami, sehingga kami dapat melalui proses, sehingga kami menjadi lebih dewasa. Terima kasih Yesus untuk siang hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau baik untuk setiap kami dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Ada yang ngucap ini. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan sehat. memberkati. Apapun yang dikerjakan berhasil. Amin. Oke, yang teman-teman yang mau lihat siaran ini yang kelewatan, kok ngomongnya tuh loh. Yang sudah kelewatan di IG ada maupun di YouTube ya. Jadi bisa di subscribe channelnya. Oke, selamat siang. Selamat beraktivitas lagi. Sehat selalu, brother. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yes, bye-bye.